Namaku Nelly. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Tempat pabrik roti keluargaku telah berdiri selama lebih dari 3 dekade. Kota ini tidak terlalu besar, tapi cukup ramai dengan aktivitas masyarakat yang hangat dan harmonis. Setiap pagi, aroma roti segar menguar dari dapur pabrik kami, mengundang senyum para tetangga yang lewat. Mereka seringkali membeli roti untuk sarapan atau sekadar mencicipi varian baru yang kami ciptakan. Aku adalah anak tunggal dari Pak Winarto, pemilik pabrik roti Kenanga. Ayahku pensiun beberapa tahun lalu, meninggalkan tanggung jawab penuh kepada ibu dan aku untuk menjalankan bisnis keluarga. Awalnya, aku merasa kewalahan mengelola segala sesuatunya, mulai dari produksi hingga distribusi. Namun, seiring waktu, aku mulai menikmati pekerjaan ini. Ada kepuasan tersendiri saat melihat pelanggan puas dengan produk kami. Rumah kami terletak tak jauh dari pabrik, sebuah rumah mewah 2 lantai dengan halaman luas yang ditanami bunga kenanga, tanaman favorit mendiang nenekku. Di sana, aku tinggal bersama suamiku, Hilmi, seorang manajer di perusahaan IT ternama di Jakarta. Kami menikah 5 tahun lalu, dan semua orang menganggap kami sebagai pasangan sempurna. Hilmi tampan, cerdas, dan sopan, sementara aku dianggap wanita karier yang mandiri dan sukses. Tapi di balik kesempurnaan itu, ada sesuatu yang tidak bisa kuabaikan belakangan ini. Hubungan kami mulai terasa dingin. Hari-hariku dipenuhi dengan pekerjaan di pabrik, mulai dari memastikan adonan roti tepat, mengatur distributor, hingga memeriksa laporan keuangan. Kadang-kadang, aku harus bekerja hingga larut malam, terutama ketika ada pesanan besar yang harus diselesaikan tepat waktu. Sedangkan Hilmi, dia biasanya pulang kerja sore hari. Namun akhir-akhir ini, dia semakin sering pulang larut malam. Katanya, ia harus lembur atau menghadiri rapat penting. Aku percaya padanya, tapi rasa curiga itu mulai menyelinap masuk ke dalam hatiku. Pagi itu seperti biasa, aku bangun pukul 5 pagi dan langsung menuju dapur pabrik. Hari ini, kami sedang mempersiapkan pesanan besar untuk acara pernikahan di salah satu hotel ternama di Semarang. Aku memastikan setiap detail berjalan lancar. Tepung, ragi, telur, mentega, semua bahan harus disiapkan dengan presisi agar hasil akhirnya sempurna. Sambil memeriksa proses pengadukan adonan, aku mendengar suara langkah ringan di belakangku. "Nelly, kamu sudah bangun." Itu suara Hilmi. Suara yang selalu membuatku tersenyum, meski belakangan ini ada sesuatu yang terasa berbeda. "Ya," jawabku sambil membalikkan badan. "Kamu mau sarapan? Aku sudah siapkan roti isi keju." Dia menggeleng pelan. "Tidak usah repot-repot, aku harus buru-buru ke kantor. Ada rapat penting pagi ini." Dia melirik jam tangannya, lalu mengecup keningku singkat. "Sampai nanti malam ya." Aku hanya mengangguk. Meski dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa dia semakin jarang meluangkan waktu untukku. Dulu, kami sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, bahkan kadang membantu di pabrik. Sekarang, rasanya komunikasi kami semakin minim. Aku mencoba menepis pikiran negatif itu. Mungkin dia hanya sibuk. Lagi pula, bukankah kami masih saling mencintai? Setelah Hilmi pergi, aku kembali fokus pada pekerjaan. Namun, di tengah kesibukanku, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Apakah hidup kami benar-benar sebahagia yang terlihat oleh orang lain? Hari itu, aku sedang mengecek laporan penjualan mingguan ketika ponselku berdering. Di layar tertera nama Hilmi. Aku merasa lega karena dia akhirnya menghubungiku. Sudah beberapa hari ini kami hampir tidak berbicara dan rasa rindu mulai menyusup ke dalam hatiku. "Halo Hilmi," sapaku dengan nada ceria, mencoba menyembunyikan kerinduan yang sebenarnya sudah memuncak. "Nelly, ada kabar penting," katanya cepat tanpa basa-basi. Suaranya terdengar serius, membuatku langsung waspada. "Aku harus pergi ke Jepang selama 2 minggu untuk bertemu klien penting." "Ke Jepang?" tanyaku heran. "Kenapa mendadak sekali?" "Klien ini adalah salah satu perusahaan besar di sana," jelasnya. "Mereka ingin membahas proyek kolaborasi. Ini kesempatan besar bagi perusahaan. Aku tidak bisa menolak."
Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Selama ini, aku selalu mendukung karier Hilmi, tapi entah kenapa kali ini rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin karena dia memberitahuku hal ini begitu mendadak, atau mungkin karena nada suaranya terdengar kurang meyakinkan. Baiklah, jawabku pelan. Berapa lama kamu akan pergi? 2 minggu, ulangnya. Tapi tenang, aku pasti akan sering menghubungi kamu. Hanya saja, aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Tanyaku curiga. Aku butuh kamu mentransfer uang ke rekeningku, katanya cepat. Perusahaan belum mencairkan dana operasional, jadi aku butuh biaya tambahan untuk tiket pesawat dan akomodasi di sana. Aku terkejut mendengarnya. Biasanya, semua biaya perjalanan bisnis ditanggung oleh perusahaan. Mengapa kali ini berbeda? Namun, aku mencoba menenangkan diri. Barangkali ini benar-benar situasi darurat. Berapa banyak? Tanyaku. Sebesar 50 juta rupiah, katanya. Aku janji setelah proyek ini selesai, aku akan mengembalikannya. 50 juta. Angka yang cukup besar. Aku merasa ragu, tapi aku tidak ingin membuatnya kesulitan. Lagi pula, selama ini kami selalu saling percaya. Aku pun akhirnya setuju. Baiklah, aku akan transfer sekarang, kataku. Terima kasih, Nelly, katanya dengan nada lega. Aku janji, ini demi masa depan kita. Setelah menutup telepon, aku langsung melakukan transfer melalui aplikasi bank di ponselku. Namun, meski transaksi berhasil, perasaanku tetap tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, seperti firasat buruk yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, aku masih sibuk dengan urusan pabrik. Pesanan roti untuk acara pernikahan itu akhirnya selesai tepat waktu, dan aku merasa lega. Tapi pikiranku tak bisa lepas dari Hilmi. Dia hanya mengirimiku satu pesan singkat setelah tiba di Jepang, mengatakan bahwa segalanya berjalan lancar. Setelah itu, dia sama sekali tidak menghubungiku lagi. Aku mencoba menghubunginya berkali-kali, tapi panggilanku selalu terputus. Bahkan saat aku mengirim pesan, balasannya datang sangat lambat, seolah-olah dia tidak punya waktu untukku. Aku mulai merasa cemas. Apakah dia benar-benar sibuk, atau ada sesuatu yang disembunyikannya? Pada malam hari, aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Dalam foto itu, kami tampak begitu bahagia, dengan senyum lebar dan mata penuh cinta. Tapi sekarang, apakah pernikahan kami masih seperti itu? Ataukah semuanya hanya ilusi? Aku mencoba menepis pikiran-pikiran negatif itu. Mungkin aku hanya terlalu banyak bekerja belakangan ini, sehingga menjadi lebih sensitif. Aku memutuskan untuk fokus pada pekerjaan dan tidak memikirkan hal-hal yang belum tentu benar. Namun, firasat buruk itu terus menghantuiku. Suatu sore, Rini, sahabat baikku sejak kecil, datang berkunjung ke rumah. Kami sudah lama tidak bertemu, karena kesibukan masing-masing. Melihat wajahnya yang akrab membuatku merasa sedikit lega. Bagaimana kabarmu, Nel? Tanyanya sambil duduk di sofa. Baik, cuma agak sibuk dengan pabrik, jawabku, mencoba tersenyum. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah, lancar, katanya. Oh ya, aku dengar Hilmi sedang ada tugas di Jepang. Aku mengangguk. Iya, dia pergi 2 minggu untuk bertemu klien penting. Rini terdiam sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan pembicaraan. Aku memperhatikannya dengan cermat. Ada sesuatu yang aneh dengan sikapnya. Ada apa, Rin? Tanyaku penasaran. Dia menghela napas panjang, lalu berkata pelan. Nel, aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya, tapi beberapa hari lalu aku melihat Hilmi bersama wanita lain di sebuah restoran mewah di Jakarta. Jantungku seolah berhenti berdetak. Apa maksudmu? Aku tidak yakin itu benar-benar dia. Lanjut Rini cepat. Tapi wajahnya mirip sekali dengan Hilmi, dan mereka tampak sangat akrab. Aku merasa dunia seakan runtuh di hadapanku. Pikiranku langsung dipenuhi berbagai skenario buruk. Apakah Hilmi benar-benar pergi ke Jepang? Atau apakah dia berbohong padaku? Tidak mungkin, gumamku. Mencoba membela
Hilmi, meski dalam hati aku juga merasa ragu. Mungkin kamu salah lihat. Mungkin saja, kata Rini pelan. Tapi aku merasa harus memberitahumu, Nel. Aku tidak ingin kamu tersakiti. Aku mengangguk pelan, meski hatiku dipenuhi kebingungan. Setelah Rini pulang, aku duduk diam di ruang tamu, memikirkan kata-katanya. Apakah Hilmi benar-benar selingkuh? Atau apakah ini hanya salah paham? Firasat buruk itu semakin kuat. Aku tahu, aku harus mencari tahu kebenarannya. Malam itu, setelah Rini pulang, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi ponsel di tanganku. Pikiranku dipenuhi oleh kata-katanya tadi sore. Apakah Hilmi benar-benar bersama wanita lain? Ataukah ini hanya salah paham seperti yang ku coba yakinkan pada diriku sendiri? Aku mencoba menghubungi Hilmi lagi, tapi panggilanku langsung masuk ke voicemail. Aku meninggalkan pesan singkat. Hilmi, aku rindu. Bagaimana kabarmu di Jepang? Sudah makan malam? Tapi jawaban yang kuharapkan tidak datang. Hanya ada keheningan yang semakin membuatku gelisah. Esok paginya, aku berusaha menepis perasaan cemas itu dengan fokus bekerja di pabrik. Namun, tak peduli seberapa keras aku mencoba, bayangan Hilmi dan wanita lain terus membayangi pikiranku. Saat istirahat siang, aku memutuskan untuk menelepon Andi, teman lamaku yang sekarang bekerja sebagai detektif swasta. Kami sudah lama tidak bertemu, tapi aku tahu dia bisa diandalkan jika aku membutuhkan bantuan. Andi, aku butuh bantuanmu, kataku begitu ia menjawab teleponnya. Nelly, ada apa? Kamu kedengarannya serius, balasnya cepat. Begini, aku tidak yakin harus mulai dari mana, tapi aku merasa suamiku, Hilmi, sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Ujarku pelan, mencoba menahan suara agar tidak bergetar. Dia bilang pergi ke Jepang untuk urusan bisnis, tapi ada orang yang mengatakan melihatnya bersama wanita lain di Jakarta. Andi terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu mau aku menyelidikinya?" Aku ragu sejenak. Mencari bukti tentang perselingkuhan suamiku terasa seperti melanggar kepercayaan kami, tapi firasat buruk itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ya, aku butuh kepastian, gumamku akhirnya. Baiklah, katanya mantap. Aku akan mencoba melacak lokasi dan aktivitasnya. Tapi ingat, Nelly, apapun hasilnya, kamu harus siap menghadapinya. Beberapa hari kemudian, Andi menghubungiku. Suaranya terdengar serius, membuat jantungku langsung berdebar. Nelly, aku punya sesuatu untukmu. Kamu bisa datang ke kantor besok pagi? Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihatnya. Iya, aku akan datang. Esok paginya, aku meninggalkan pabrik lebih awal dan menuju kantor Andi di sebuah gedung kecil di pusat kota. Saat aku sampai, dia sudah menunggu di ruangannya dengan ekspresi serius. Nelly, aku berhasil melacak lokasi Hilmi selama beberapa hari terakhir, katanya sambil membuka laptopnya. Layarnya menampilkan peta digital dengan titik-titik merah yang tersebar di beberapa lokasi. Lihat ini, dia tidak pernah ke Jepang. Selama 2 minggu terakhir, dia berada di Bali. Dunia seakan berputar lebih lambat saat aku menatap layar itu. Bali? Bukan Jepang? Kenapa dia berbohong padaku? Tidak hanya itu, lanjut Andi, menunjukkan foto-foto yang diambil dari jarak jauh. Di dalamnya tampak Hilmi bersama seorang wanita muda yang cantik. Mereka tampak sangat akrab, tertawa bersama di sebuah restoran pinggir pantai. Bahkan ada satu foto yang menunjukkan mereka berpegangan tangan. Aku merasa napasku tersengal-sengal. Mataku berkaca-kaca, tapi aku berusaha tetap tegar. Siapa wanita itu? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia bernama Lucy. Setelah aku menyelidiki, lebih lanjut, ternyata dia adalah kolega kerja Hilmi di kantor. Jawab Andi pelan. Kolega kerja? Berarti hubungan mereka sudah berlangsung cukup lama. Betapa bodohnya aku, tidak menyadari tanda-tanda ini lebih awal. Aku merasa seperti hidup dalam kepalsuan selama ini. Terima kasih, Andi. Kataku akhirnya, mencoba menahan air mata. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Di perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti memikirkan semua ini. Hilmi, suamiku, telah berbohong padaku.
Dia memintaku mentransfer uang besar-besaran dengan alasan untuk biaya perjalanan bisnis, padahal dia hanya ingin menutupi perselingkuhannya. Hatiku hancur, tapi aku tahu aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan ini berlarut-larut. Saat aku sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan membuka laptop. Dengan tangan gemetar, aku memblokir semua akses ke rekening bank yang pernah kuberikan kepada Hilmi, termasuk kartu kredit utama. Aku juga membatalkan otorisasi transaksi apapun atas namanya. Ini adalah langkah pertama untuk melindungi diriku sendiri. Namun, meski aku sudah melakukan semua itu, aku masih merasa kosong. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Bagaimana aku harus menghadapinya ketika dia pulang nanti? Aku belum siap untuk konfrontasi, tapi aku tahu aku tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Malam itu, aku duduk di depan cermin, memandangi wajahku sendiri. Mataku lelah, bibirku kering, dan wajahku terlihat pucat. Aku bertanya-tanya, apakah Hilmi pernah melihat betapa lelahnya aku belakangan ini? Apakah dia tahu betapa banyak pengorbanan yang telah kulakukan demi hubungan kami? Rasa marah mulai bercampur dengan kesedihan. Aku tidak ingin terus menjadi korban kebohongan ini. Aku harus bangkit, tapi entah bagaimana caranya. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku mencoba tetap fokus pada pekerjaan di pabrik, tapi pikiranku selalu kembali kepada Hilmi dan kebohongannya. Setiap kali aku memikirkannya, dadaku terasa sesak, seolah ada beban berat yang menekan. Aku tahu, aku tidak bisa menghindari konfrontasi selamanya. Dia akan pulang, dan ketika itu terjadi, aku harus siap. Namun, meski aku sudah memblokir semua akses rekeningnya, aku masih merasa cemas. Apa yang akan dia lakukan ketika menyadari bahwa uang yang dia andalkan lenyap? Bagaimana jika dia mencoba memanipulasiku lagi? Aku tahu, aku harus bersiap untuk segala kemungkinan. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. Pagi-pagi sekali, aku sedang mengecek proses pengemasan roti di pabrik, ketika salah satu karyawan memberitahuku bahwa ada seseorang yang menunggu di ruang tamu. Jantungku langsung berdebar keras. Aku tahu siapa orang itu, Hilmi. Aku melangkah pelan menuju ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Di sana, dia duduk dengan santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya tampak cerah, dan dia bahkan membawa oleh-oleh mahal yang biasanya ia bawa setelah perjalanan bisnis. "Nelly, aku sudah pulang," katanya sambil tersenyum. Suaranya terdengar ringan, seperti biasa. "Bagaimana kabarmu?" Aku hanya diam, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Senyum itu, betapa mudahnya dia berpura-pura seperti tidak ada masalah. Aku merasakan amarah mulai memuncak di dalam hatiku. "Ada apa?" tanyanya. Mungkin menyadari ekspresiku yang dingin. "Kenapa kamu diam saja?" "Aku tahu semuanya, Hilmi," kataku akhirnya. Suaraku terdengar tegas meski jantungku berdebar kencang. "Kamu tidak pernah ke Jepang, kan?" Dia terdiam sejenak. Wajahnya berubah pucat. Tapi hanya beberapa detik kemudian, dia mencoba tersenyum lagi. "Tentu saja aku ke Jepang. Kenapa kamu berpikir begitu?" Aku tidak menjawab. Sebagai gantinya, aku mengeluarkan ponselku dan membuka galeri. Dengan tangan gemetar, aku menunjukkan foto-foto yang Andi berikan padaku. Foto Hilmi bersama Lucy di Bali, tertawa bersama, bahkan berpegangan tangan. Wajah Hilmi langsung berubah. Matanya melebar, dan senyum palsunya langsung hilang. Dia mencoba berbicara, tapi aku memotongnya. "Jadi, ini alasannya kamu minta aku transfer uang 50 juta rupiah? Untuk biaya liburanmu dengan wanita lain?" Tanyaku. Suaraku bergetar karena marah. "Berapa banyak lagi kebohongan yang kamu tutupi dariku?" Hilmi terlihat panik. Dia bangkit dari kursi, mencoba mendekatiku, tapi aku mundur selangkah, menjaga jarak dengannya. "Nelly, dengarkan aku," katanya cepat. "Ini semua salah paham. Aku hanya butuh waktu untuk menjelaskan." "Menjelaskan apa? Bahwa kamu berselingkuh? Bahwa kamu memanfaatkanku untuk mendapatkan uang?" Balasku, suaraku semakin meninggi. "Aku sudah memblokir semua rekeningmu. Kamu tidak bisa lagi menggunakan uangku." Dia terkejut mendengarnya.
Apa? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Ulangku, hampir tertawa sinis. Karena aku tidak bodoh, Hilmi. Aku tidak akan membiarkanmu terus mempermainkanku. Hilmi mencoba memohon, tapi aku tidak lagi mendengarkannya. Aku sudah lelah dengan semua kebohongan ini. Hatiku terlalu sakit untuk memberinya kesempatan menjelaskan. Kamu harus pergi dari rumah ini, kataku mantap. Aku sudah mengemas barang-barangmu. Aku juga akan mengurus surat cerai. Dia tampak terguncang, matanya memerah. Nelly, tolong. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku janji, ini tidak akan terjadi lagi. Aku menggeleng pelan. Terlambat, Hilmi. Aku sudah tidak percaya lagi padamu. Setelah itu, aku meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Aku tidak tahu bagaimana dia pulang, karena aku langsung kembali ke pabrik untuk melanjutkan pekerjaan. Pikiranku dipenuhi oleh emosi campur aduk, kemarahan, kekecewaan, dan rasa lega karena akhirnya aku mengambil langkah besar ini. Di sela-sela pekerjaan, aku menelepon ibuku. Aku tahu, aku harus memberitahunya tentang apa yang terjadi. Meski awalnya aku ragu, ibuku langsung mendukung keputusanku. Kamu sudah benar, Nelly, katanya lembut. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ayah dan aku akan selalu mendukungmu, apapun keputusanmu. Kata-katanya membuat air mataku jatuh. Selama ini, aku merasa sendirian dalam pernikahanku. Tapi sekarang aku tahu, aku masih punya keluarga yang mencintaiku. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi kotak perhiasan yang dulu diberikan Hilmi sebagai hadiah ulang tahunku. Aku membuka kotak itu, mengeluarkan cincin pernikahan kami. Cincin itu terasa begitu berat di telapak tanganku, seolah membawa semua kenangan buruk yang pernah terjadi. Dengan napas dalam-dalam, aku meletakkan cincin itu di atas meja rias dan memutuskan untuk tidak pernah memakainya lagi. Ini adalah simbol baru kehidupanku, hidup tanpa Hilmi, tanpa kebohongan, dan tanpa rasa sakit yang terus-menerus. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa lega. Aku telah memilih untuk melindungi diriku sendiri, dan itu adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam transisi yang aneh. Setelah konfrontasi dengan Hilmi, aku merasa seolah-olah beban raksasa telah terangkat dari pundakku. Namun, pada saat yang sama, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Aku telah memutuskan untuk bercerai, tapi kenyataan bahwa pernikahanku benar-benar berakhir membuatku merasa seperti sedang kehilangan bagian penting dari diriku. Hilmi tidak mencoba menghubungiku lagi setelah itu. Barang-barangnya sudah kukemas rapi di dalam 2 koper besar, dan aku meminta salah satu karyawan pabrik untuk mengantarkannya ke apartemen yang dia sewa di Jakarta. Dia tidak protes atau meminta penjelasan lebih lanjut, mungkin karena dia tahu aku sudah tidak akan mendengarkannya lagi. Namun, meskipun aku mencoba tetap tegar, ada momen-momen ketika aku merasa rapuh. Di tengah malam, ketika semua orang tidur, aku sering duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto-foto pernikahan kami yang masih terpajang di dinding. Dulu, aku begitu bangga melihat wajah bahagia kami berdua di sana. Sekarang, foto itu hanya mengingatkanku pada kepalsuan yang selama ini kuhidupi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari pengacara keluarga, Pak Surya. Ayahku memintanya untuk membantu menangani perceraian ini. Saat aku bertemu dengannya di kantor hukumnya, dia memberikan beberapa dokumen yang harus kubaca dan tanda tangani. Bu Nelly, ini adalah prosedur awal untuk pengajuan cerai, katanya sambil meletakkan dokumen di atas meja. Kami akan mengajukan gugatan berdasarkan alasan perselingkuhan dan penggelapan uang. Aku mengangguk pelan, mencoba fokus pada kata-katanya. Berapa lama proses ini biasanya berlangsung? Biasanya 6 bulan hingga 1 tahun, tergantung kasusnya, jawabnya. Tapi jika kedua belah pihak sepakat, bisa lebih cepat. Setelah pertemuan itu, aku merasa lega karena akhirnya ada langkah konkret yang diambil. Meski proses hukum ini tidak akan mudah, aku tahu ini adalah jalan yang harus kutempuh untuk memulai hidup baru. Sementara itu,
aku juga mulai mengatur ulang hidupku. Aku memutuskan untuk lebih fokus pada bisnis roti keluarga, yang selama ini menjadi bagian besar dari hidupku. Aku memperkenalkan beberapa inovasi baru, seperti varian roti rendah gula untuk pelanggan yang peduli dengan kesehatan, dan kampanye promosi di media sosial. Untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kendali penuh atas sesuatu yang benar-benar milikku. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Lucy. Siapa sebenarnya wanita itu? Apakah hubungan mereka hanya sebatas perselingkuhan, atau ada sesuatu yang lebih dalam? Rasa ingin tahuku semakin besar, jadi aku memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentangnya. Melalui Andi, aku mendapatkan data singkat tentang Lucy. Ternyata, dia adalah rekan kerja Hilmi di perusahaan IT tempatnya bekerja. Mereka sering bekerja sama dalam proyek-proyek besar, dan kabarnya mereka cukup dekat di kantor. Aku mencoba mencari akun media sosialnya dan menemukan beberapa foto yang memperlihatkan mereka bersama dalam acara kantor. Melihat foto-foto itu membuat darahku mendidih. Tapi, entah kenapa, aku juga merasa kasihan padanya. Apakah dia benar-benar tahu bahwa Hilmi sudah menikah? Atau apakah dia juga korban dari manipulasi Hilmi? Suatu sore, saat aku sedang mengecek produksi roti di dapur pabrik, ibuku datang dengan senyum lembut di wajahnya. Dia membawakan secangkir teh hangat dan duduk di sampingku. "Nelly, kamu sudah berusaha sangat keras," katanya pelan. "Aku bangga padamu." Aku tersenyum tipis, mencoba menahan air mata. "Terima kasih, Bu. Tapi kadang-kadang aku merasa kosong." "Itu normal, sayang," balasnya. "Hilmi mungkin pernah menjadi bagian besar dalam hidupmu, tapi sekarang kamu punya kesempatan untuk membangun hidup baru tanpa dia. Kamu kuat, Nelly. Jangan lupa itu." Kata-katanya membuatku merasa sedikit lebih baik. Memang benar, aku harus melihat ini sebagai awal baru, bukan akhir dari segalanya. Namun, kehidupan tidak pernah berjalan sesuai rencana. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar tak terduga. Hilmi tiba-tiba muncul di depan pintu rumahku, tampak cemas dan putus asa. "Nelly, aku minta maaf," katanya dengan suara bergetar. "Aku tahu aku sudah berbuat salah, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku mencintaimu. Aku terkejut melihatnya, tapi aku tidak berniat untuk luluh." "Hilmi, sudah terlalu terlambat," kataku tegas. "Aku sudah mengajukan cerai. Aku tidak bisa mempercayaimu lagi." Dia mencoba memohon lagi, tapi aku tetap teguh pada pendirianku. Akhirnya, dia pergi dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Setelah kejadian itu, aku menyadari bahwa Hilmi mungkin benar-benar menyesal. Namun, itu tidak cukup untuk membuatku kembali padanya. Kepercayaan yang telah rusak tidak bisa diperbaiki begitu saja. Aku harus melanjutkan hidupku tanpa dia. Di akhir hari, aku duduk di tepi kolam renang di belakang rumah, memandangi bunga kenanga yang tumbuh subur di halaman. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan masa laluku menghancurkan harapanku untuk hidup yang lebih baik. Hari-hari berikutnya setelah kedatangan mendadak Hilmi, aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali. Ada dua pilihan yang terus berseliweran dalam pikiranku. Melanjutkan perceraian atau memberinya kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Namun, setiap kali aku memikirkannya, ingatan tentang kebohongannya kembali menghantui. Aku tidak bisa melupakan bagaimana dia memintaku mentransfer uang besar-besaran dengan alasan palsu, bagaimana dia tertawa bersama Lucy di Bali sementara aku bekerja keras di pabrik, dan bagaimana dia mencoba memohon maaf hanya ketika segalanya mulai runtuh untuknya. Semua itu adalah luka yang tak bisa sembuh begitu saja. Suatu pagi, saat aku sedang mengecek pesanan roti di kantor pabrik, ibuku datang membawa kabar baru. "Nelly, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu," katanya pelan dengan nada hati-hati. "Siapa?" tanyaku curiga. "Lucy." Jantungku langsung berdebar kencang. Wanita itu, apa yang dia inginkan dariku? Aku ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk
Menemuinya. Mungkin ini kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas semua pertanyaanku. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda masuk ke ruang tamu. Dia tampak cemas, dengan wajah pucat dan mata yang berkaca-kaca. Aku langsung mengenali wajah itu dari foto-foto yang Andi berikan padaku. Nelly, aku minta maaf sudah datang tanpa pemberitahuan. Katanya cepat. Suaranya bergetar. Aku tahu, aku tidak punya hak untuk berbicara denganmu. Tapi aku harus menjelaskan sesuatu. Aku hanya diam, memandanginya dengan waspada. Jelaskan apa? Tanyaku dingin. Aku tidak tahu bahwa Hilmi sudah menikah, katanya pelan. Dia selalu bilang bahwa dia lajang. Aku baru tahu semuanya setelah kamu konfrontasi dengannya. Aku terkejut mendengarnya. Jadi, dia juga menjadi korban manipulasi Hilmi? Tapi, apakah itu cukup untuk memaafkannya? Kenapa kamu baru datang sekarang? Tanyaku. Aku takut. Katanya jujur. Aku tahu aku salah karena terlibat dengannya. Tapi aku benar-benar tidak tahu statusnya. Sekarang, aku hanya ingin meminta maaf dan memastikan bahwa aku tidak akan pernah menghubungi dia lagi. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Bagian dari diriku masih marah padanya, tapi aku juga bisa melihat bahwa dia sama-sama menjadi korban dalam situasi ini. Baiklah, kataku akhirnya. Aku tidak akan menyalahkanmu lebih jauh, tapi tolong, jangan biarkan dia memanipulasimu lagi. Dia mengangguk cepat, air mata mulai mengalir di pipinya. Terima kasih, Nelly. Aku janji, aku akan menjauh darinya. Setelah Lucy pergi, aku merasa lega, meski hanya sedikit. Setidaknya, aku sekarang tahu bahwa dia bukan orang yang sepenuhnya bersalah. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa Hilmi telah menghancurkan hidup kami berdua. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari pengacara bahwa sidang perdana perceraian kami akan segera dimulai. Aku merasa tegang, tapi aku tahu ini adalah langkah yang harus kulalui. Di hari sidang, aku datang dengan pakaian formal, berusaha tetap tenang meski hatiku dipenuhi emosi. Di ruang sidang, aku melihat Hilmi duduk di kursi lain, tampak lesu dan cemas. Ketika kami dipanggil untuk memberikan kesaksian, dia mencoba memohon maaf sekali lagi, tapi aku tetap pada pendirianku. Bapak dan Ibu Hakim, kataku mantap. Saya sudah tidak dapat mempercayai suamiku lagi. Dia telah berbohong, menyelingkuhiku, dan bahkan menggunakan uang saya untuk kepentingan pribadinya. Saya meminta cerai secara resmi. Hilmi mencoba membela diri, tapi bukti-bukti yang aku sodorkan, foto-foto, rekaman transaksi bank, dan kesaksian Lucy, terlalu kuat untuk dibantah. Akhirnya, hakim memutuskan untuk melanjutkan proses perceraian. Setelah sidang usai, aku merasa seperti beban besar telah hilang dari pundakku. Meski proses hukum belum sepenuhnya selesai, aku tahu bahwa langkah awal telah diambil. Aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk, lega, tapi juga sedikit kosong. Malam itu, aku duduk di tepi kolam renang, memandangi bunga kenanga yang tumbuh subur di halaman. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku, dan aku mencoba merenung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Pernikahanku telah berakhir, tapi aku tahu ini adalah awal baru bagi hidupku. Aku memutuskan untuk lebih fokus pada bisnis roti keluarga. Aku mulai berdiskusi dengan tim pemasaran untuk memperluas jaringan distribusi dan menciptakan produk baru yang lebih inovatif. Aku juga mulai aktif menghadiri seminar wirausaha, berharap bisa belajar lebih banyak tentang dunia bisnis. Di salah satu seminar itu, aku bertemu dengan seorang pria bernama Arif. Dia pemilik startup teknologi yang sedang berkembang pesat. Kami berbincang singkat tentang bisnis, dan aku merasa nyaman berbicara dengannya. Dia tampak ramah, cerdas, dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan. Setelah acara selesai, Arif menghampiriku. Bu Nelly, senang sekali bisa berdiskusi dengan Anda tadi, katanya sambil tersenyum. Mungkin kita bisa bertemu lagi untuk berdiskusi lebih lanjut? Aku tersenyum tipis, merasa sedikit terkejut dengan ajakannya. Tentu, Pak Arif. Terima kasih sudah berbagi ilmu. Ketika aku pulang,
Aku memikirkan pertemuan singkat itu. Apakah ini pertanda bahwa hidupku mulai berubah? Aku tidak tahu pasti. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa ada harapan baru di Cakrawala. Salah satu momen penting dalam perjalanan ini adalah pertemuan kedua dengan Arif. Setelah seminar pertama itu, kami sering berkomunikasi melalui telepon dan email untuk membahas potensi kolaborasi antara bisnisku dan startup teknologinya. Dia ingin menggunakan platformnya untuk mempromosikan produk-produk lokal seperti roti buatanku, sementara aku tertarik untuk mempelajari cara memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penjualan. Ketika kami bertemu lagi untuk diskusi bisnis di sebuah kafe modern di Jakarta, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Arif tidak hanya cerdas dan visioner, tetapi dia juga memiliki sisi hangat dan empati yang jarang kutemui dalam hubungan profesional. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang mimpi-mimpi kami, tantangan yang kami hadapi, dan harapan kami untuk masa depan. Bu Nelly, katanya suatu hari, aku tahu kita masih saling mengenal, tapi aku benar-benar menikmati waktu bersamamu. Mungkin kita bisa bertemu lagi di luar urusan bisnis? Aku tersenyum tipis, merasa sedikit terkejut dengan ajakannya. Tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa nyaman. Tentu Pak Arif, jawabku pelan. Aku juga menikmati diskusi kita. Setelah pertemuan itu, kami mulai bertemu lebih sering. Di kafe, di restoran, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Arif selalu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika aku berbicara tentang masa laluku. Dan dia tidak pernah memaksaku untuk membuka topik yang membuatku tidak nyaman. Sebaliknya, dia mendorongku untuk melihat ke depan, untuk membangun hidup baru tanpa rasa takut. Selain hubungan baruku dengan Arif, aku juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial. Aku bergabung dengan sebuah komunitas yang membantu perempuan korban, KDRT dan perselingkuhan. Awalnya, aku ragu untuk berbagi pengalamanku, tapi melihat begitu banyak wanita yang menghadapi situasi serupa, membuatku merasa bahwa ceritaku bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Di salah satu pertemuan komunitas, aku berdiri di depan para anggota dan berbicara tentang perjalananku. Saat aku mengetahui bahwa suamiku berselingkuh, aku merasa seperti dunia runtuh, kataku pelan. Tapi aku belajar bahwa cinta tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri. Kita harus berani bangkit dan memulai hidup baru. Kata-kataku disambut dengan tepuk tangan meriah. Banyak dari mereka menghampiriku setelah acara, berterima kasih atas keberanianku untuk berbagi. Melihat senyum mereka membuatku merasa bahwa aku sedang melakukan sesuatu yang bermakna. Namun, meskipun hidupku mulai berubah ke arah yang lebih baik, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Hilmi. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah sidang perceraian. Apakah dia sudah menemukan kehidupan baru? Apakah dia benar-benar menyesal atas semua yang telah dilakukannya? Suatu sore, saat aku sedang mengecek produksi roti di dapur pabrik, aku mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Saat aku menjawab, suara yang sangat familiar terdengar di ujung sana. Nelly. Suara itu milik Hilmi. Jantungku langsung berdebar keras. Ada apa? Tanyaku dingin. Aku ingin meminta maaf sekali lagi, katanya pelan. Aku tahu aku sudah berbuat salah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya setelah cerai darimu. Aku terdiam sejenak, mencoba menenangkan diri. Hilmi, sudah terlalu terlambat untuk permintaan maafmu, kataku tegas. Aku sudah melanjutkan hidupku tanpamu. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu. Aku menggeleng, meski dia tidak bisa melihatnya. Cinta tidak cukup jika tidak disertai dengan kepercayaan dan kesetiaan. Kamu sudah kehilangan hak itu. Setelah itu, aku langsung menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan dia mengganggu kehidupanku yang baru. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto-foto lama di ponselku. Ada foto-foto aku dan Hilmi di awal pernikahan,
saat kami masih bahagia. Tapi sekarang, foto-foto itu hanya mengingatkanku pada kepalsuan yang pernah kujalani. Aku memutuskan untuk menghapus semuanya, meninggalkan kenangan buruk itu di masa lalu. Aku juga memikirkan Arif. Hubunganku dengannya semakin dekat, dan aku merasa nyaman berada di sisinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Hidup terasa seperti berjalan di dua jalur yang berbeda sejak perceraianku dengan Hilmi. Di satu sisi, aku merasa lega karena telah melepaskan beban besar yang selama ini menghantui hidupku. Namun, di sisi lain, ada kekosongan yang sulit untuk diisi. Aku mencoba mengalihkan perhatianku pada pekerjaan dan hal-hal baru. Tapi bayangan masa lalu kadang masih menyelinap masuk. Aku memutuskan untuk lebih fokus pada bisnis roti keluarga. Dengan bantuan tim pemasaran, aku mulai memperluas jaringan distribusi ke kota-kota lain di Indonesia. Aku juga meluncurkan produk baru, roti artisan dengan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Produk ini langsung mendapatkan respons positif dari pelanggan, bahkan viral di media sosial setelah beberapa influencer mempromosikannya. Namun, meskipun kesuksesan bisnis mulai terlihat, ada bagian dalam diriku yang masih haus akan kebahagiaan pribadi. Aku mulai aktif menghadiri seminar wirausaha dan acara networking, berharap bisa bertemu orang-orang baru yang bisa memberikan inspirasi dan perspektif baru dalam hidupku. Salah satu momen penting dalam perjalanan ini adalah pertemuan kedua dengan Arif. Setelah seminar pertama itu, kami sering berkomunikasi melalui telepon dan email untuk membahas potensi kolaborasi antara bisnisku dan startup teknologinya. Dia ingin menggunakan platformnya untuk mempromosikan produk-produk lokal seperti roti buatanku, sementara aku tertarik untuk mempelajari cara memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penjualan. Ketika kami bertemu lagi untuk diskusi bisnis, di sebuah kafe modern di Jakarta, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Arif tidak hanya cerdas dan visioner, tetapi dia juga memiliki sisi hangat dan empati yang jarang kutemui dalam hubungan profesional. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang mimpi-mimpi kami, tantangan yang kami hadapi, dan harapan kami untuk masa depan. "Bu Nelly," katanya suatu hari, "aku tahu kita masih saling mengenal, tapi aku benar-benar menikmati waktu bersamamu. Mungkin kita bisa bertemu lagi di luar urusan bisnis?" Aku tersenyum tipis, merasa sedikit terkejut dengan ajakannya. Tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa nyaman. "Tentu, Pak Arif," jawabku pelan. Aku juga menikmati diskusi kita. Setelah pertemuan itu, kami mulai bertemu lebih sering. Di kafe, di restoran, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Arif selalu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika aku berbicara tentang masa laluku. Dan dia tidak pernah memaksaku untuk membuka topik yang membuatku tidak nyaman. Sebaliknya, dia mendorongku untuk melihat ke depan, untuk membangun hidup baru tanpa rasa takut. Selain hubungan baruku dengan Arif, aku juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial. Aku bergabung dengan sebuah komunitas yang membantu perempuan korban, KDRT dan perselingkuhan. Awalnya, aku ragu untuk berbagi pengalamanku, tapi melihat begitu banyak wanita yang menghadapi situasi serupa, membuatku merasa bahwa ceritaku bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Di salah satu pertemuan komunitas, aku berdiri di depan para anggota dan berbicara tentang perjalananku. Saat aku mengetahui bahwa suamiku berselingkuh, aku merasa seperti dunia runtuh, kataku pelan. Tapi aku belajar bahwa cinta tidak boleh membuat kita kehilangan harga diri. Kita harus berani bangkit dan memulai hidup baru. Kata-kataku disambut dengan tepuk tangan meriah. Banyak dari mereka menghampiriku setelah acara, berterima kasih atas keberanianku untuk berbagi. Melihat senyum mereka membuatku merasa bahwa aku sedang melakukan sesuatu yang bermakna. Namun, meskipun hidupku mulai berubah ke arah yang lebih baik, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Hilmi. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah sidang perceraian. Apakah dia sudah menemukan kehidupan baru? Apakah dia benar-benar menyesal atas semua yang telah dilakukannya? Suatu sore,
Saat aku sedang mengecek produksi roti di dapur pabrik, aku mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Saat aku menjawab, suara yang sangat familiar terdengar di ujung sana. "Nelly." Suara itu milik Hilmi. Jantungku langsung berdebar keras. "Ada apa?" tanyaku dingin. Aku ingin meminta maaf sekali lagi," katanya pelan. "Aku tahu aku sudah berbuat salah, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan segalanya setelah cerai darimu." Aku terdiam sejenak, mencoba menenangkan diri. "Hilmi, sudah terlalu terlambat untuk permintaan maafmu," kataku tegas. "Aku sudah melanjutkan hidupku tanpamu." Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu." Aku menggeleng, meski dia tidak bisa melihatnya. Cinta tidak cukup jika tidak disertai dengan kepercayaan dan kesetiaan. Kamu sudah kehilangan hak itu. Setelah itu, aku langsung menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan dia mengganggu kehidupanku yang baru. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi foto-foto lama di ponselku. Ada foto-foto aku dan Hilmi di awal pernikahan, saat kami masih bahagia. Tapi sekarang, foto-foto itu hanya mengingatkanku pada kepalsuan yang pernah kujalani. Aku memutuskan untuk menghapus semuanya, meninggalkan kenangan buruk itu di masa lalu. Aku juga memikirkan Arif. Hubunganku dengannya semakin dekat, dan aku merasa nyaman berada di sisinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan. Beberapa bulan telah berlalu sejak perceraianku dengan Hilmi secara resmi selesai. Proses hukum yang panjang itu akhirnya mencapai titik akhir, dan aku bisa bernapas lega. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Sekarang, aku benar-benar bebas. Bebas untuk membangun hidup baru tanpa rasa takut atau keraguan. Namun, kebebasan ini bukan hanya tentang melepaskan Hilmi dari hidupku. Ini juga tentang menemukan kembali diriku sendiri. Siapa aku sebenarnya di luar bayang-bayang pernikahan yang penuh kepalsuan. Dulu, aku sering merasa bahwa nilai diriku tergantung pada hubungan dengan suamiku. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku memiliki kekuatan dan potensi yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Bisnis roti keluarga berkembang pesat. Produk artisan kami menjadi tren di media sosial, bahkan mulai dilirik oleh pasar internasional. Aku mulai menerima permintaan kolaborasi dari beberapa distributor di Singapura dan Malaysia. Semua ini adalah hasil dari kerja keras timku dan visiku untuk membawa bisnis keluarga ke level yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, aku juga mulai aktif berbicara di seminar-seminar wirausaha, berbagi pengalaman tentang bagaimana aku berhasil bangkit dari kegagalan pernikahanku. Banyak orang terinspirasi oleh ceritaku, terutama para perempuan yang sedang berjuang melalui situasi sulit dalam hidup mereka. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, kataku dalam salah satu seminar. Tapi ketika kita jatuh, kita harus belajar untuk bangkit lagi. Kita harus berani mengambil risiko, mencoba hal-hal baru, dan tidak takut gagal. Karena di balik setiap kegagalan, ada peluang untuk tumbuh. Setiap kali aku berdiri di podium, aku merasa seperti sedang menutup babak lama dalam hidupku dan membuka pintu menuju dunia baru yang penuh harapan. Hubunganku dengan Arif juga semakin serius. Setelah beberapa bulan bertemu dan berdiskusi, kami mulai berbicara tentang masa depan. Arif adalah orang yang mendukungku sepenuhnya, baik dalam urusan bisnis maupun pribadi. Dia tidak pernah memaksaku untuk melupakan masa laluku, tapi dia selalu mendorongku untuk fokus pada apa yang ada di depan. Suatu sore, saat kami sedang duduk di tepi laut di sebuah pantai di Bali, Arif mengambil tanganku dan berkata, "Nelly, aku tahu kita masih saling mengenal, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai segala sesuatu tentangmu. Kamu adalah wanita yang kuat, cerdas, dan inspiratif. Aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu. Apakah kamu mau memberiku kesempatan?" Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang lama tidak kurasakan. "Arif," kataku pelan,
Aku juga ingin menjalani hidup ini bersamamu. Terima kasih sudah hadir di saat aku paling membutuhkan dukungan. Dia memelukku erat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar dicintai. Bukan karena siapa aku sebagai istri atau anak dari pemilik pabrik roti, tapi karena siapa aku sebagai Nelly, seorang individu yang unik dan berharga. Beberapa minggu kemudian, aku membuka etalase toko roti baru milikku di pusat kota. Ini adalah cabang pertama dari rencana ekspansi bisnisku. Toko ini didesain modern dengan sentuhan tradisional, mencerminkan filosofi hidupku, menghormati warisan keluarga sambil tetap berinovasi untuk masa depan. Saat aku berdiri di depan etalase, memandangi pelanggan yang datang dan pergi dengan senyum, puas, aku merasa seperti sedang melihat hasil dari semua perjuanganku selama ini. Aku tidak lagi merasa kosong atau rapuh. Sebaliknya, aku merasa penuh dengan energi dan harapan. Di sudut toko, aku melihat Arif sedang berbincang dengan beberapa pelanggan. Dia tampak begitu nyaman dan percaya diri, sama seperti aku. Ketika dia menangkap pandanganku, dia tersenyum lebar dan melambaikan tangan. Aku membalas senyumannya, merasa bahwa aku telah menemukan tempatku di dunia ini. Tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa rasa takut. Malam itu, aku duduk di tepi kolam renang di rumah, memandangi bunga kenanga yang tumbuh subur di halaman. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku, dan aku merenung tentang perjalanan hidupku selama ini. Dari seorang gadis kecil yang membantu ayahnya di dapur pabrik roti, hingga menjadi wanita mandiri yang berhasil melewati badai kehidupan. Aku membuka buku hariannya dan menulis catatan terakhir. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh liku-liku. Ada saat-saat ketika kita jatuh, tersesat, dan merasa tidak berdaya. Tapi di balik setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Hari ini, aku telah menemukan cahayaku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal. Aku siap untuk menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan dan harapan. Aku menutup buku harian itu, merasa lega dan damai. Aku bangkit dari kursi, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Mungkin masa laluku tidak sempurna, tapi masa depanku penuh dengan kemungkinan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bahagia.